Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15. Kami membawakan materi tentang DNS atau Domain Name System. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Fikri, lalu ada teman saya Iwan Ridwan dan Raihan Ilmansyah. Gitu kita langsung lanjut saja masuk ke materinya. Apa itu DNS? DNS atau Domain Name System adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Ya, DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domainnya dan memasukkannya ke dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Gitu. Yuk. Lalu ada apa aja yang akan kita bahas di sini? Pertama, ada fungsi dan kelebihan DNS, 2 bagian-bagian DNS, 3 cara kerja DNS, dan 4 macam-macam DNS. Nah, untuk nomor 1, fungsi dan kelebihan DNS, saya persilahkan teman saya, Iwan Ridwan. Berikut kami jabarkan 3 fungsi DNS. 1. Meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. 2. Meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. 3. Mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Selanjutnya kami jabarkan 4 kelebihan DNS. Lebih mudah untuk berinternet dibanding mengingat deretan angka IP address. Tentu akan lebih nyaman untuk mengingat nama website. Jadi DNS telah berhasil menjembatani komunikasi antara pengguna internet dengan komputer. Lebih konsisten dalam penggunaan, Anda bisa menggunakan nama DNS yang sama meskipun ada perubahan pada IP address yang digunakan. Dengan demikian, akses pengunjung ke salah satu website tetap bisa dilakukan meskipun telah terjadi penggantian IP address. Kon 1 lebih mudah dikonfigurasi saat terjadi kendala pada IP address yang digunakan. Anda bisa mengganti dengan IP address yang berbeda dengan mudah, cukup dengan melakukan update data pencocokan DNS dan IP address. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada cara kerja DNS. Lebih aman ketika menggunakan sistem DNS, semua aktivitas transfer data online akan melalui server DNS yang terjaga keamanannya. Sistem tersebut akan mencegah upaya peretasan yang coba dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Jadi, website akan menjadi lebih aman. Lalu selanjutnya ada materi kedua, yaitu bagian-bagian DNS yang akan dijelaskan oleh rekan kami, Raihan Ilmansyah. Silakan rekan Ilman. Baik, bagian-bagian DNS akan saya jelaskan. Prinsip dasar cara kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lain. Jika Anda sulit membayangkan teknisnya, anggap saja ini seperti kegiatan mencari buku di perpustakaan. Ketika Anda mencari buku di perpustakaan, biasanya Anda akan diberi kode yang menjelaskan letak buku tersebut. Bagi bagian DNS, yang kedua, kode buku perpustakaan tersebut dinamai Dewey Decimal System atau DDS. Biasanya ia terdiri atas kode topik buku, kode nama belakang penulis, dan kode tahun buku diterbitkan. Kira-kira prinsipnya sama diterapkan dalam DNS.
Untuk memahami lebih dalam, Anda perlu mengetahui bagian-bagian URL yang tersusun dalam hierarki DNS, sama seperti kode buku perpustakaan. Setiap bagiannya menjelaskan bagian-bagian domain. Bagian-bagian DNS selanjutnya, satu perbedaan kentara ialah kode perpustakaan mulai dari depan. Di sisi lain, kode yang berlaku pada DNS diurutkan dari belakang. Maka dari itu, kita akan runut bagian-bagian DNS ini dari belakang. Berikut penjelasan lengkapnya di slide selanjutnya. Bagian-bagian DNS selanjutnya, root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Kedua, top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Kedua, yaitu Generic Top Level Domain atau GTLD dan Country Code Top Level Domain atau CCLTD. Oke, baik, selanjutnya materi ketiga ada cara kerja DNS yang akan saya Muhammad Fikri sendiri jelaskan. Lanjut, kita langsung ke materinya saja. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Lebih lengkapnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Pertama ada DNS query. DNS query ini merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika Anda mengindikan URL ke address bar. DNS server kemudian mencari informasi di file host. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekam informasi yang pernah tercatat atau cache. Dalam tahapan awal ini, terdapat 3 jenis DNS query. Ketiganya adalah recursive query, iterative query, dan non-recursive query. Lanjut ada DNS rekursor, yaitu merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau internet service provider. Ketiga ada root name server. Katakanlah informasi yang Anda cari tak bisa ditemukan di ISP, maka kemudian sistem akan mencari informasi yang Anda butuhkan ke root name server. Nah, ini adalah merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini tidak memiliki jawaban tepat untuk jawaban informasi yang dicari, tetapi server ini meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui. Terdapat 13 root server yang bekerja. Root server tersebut diurutkan secara alfabetis dari A sampai M. Root server semacam ini dikelola organisasi seperti Internet Systems Consortium, VeriSign, ICANN, the University of Maryland, and the US Army Research Lab. Kemudian ada TLD name server. Dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id, .au, dan sebagainya memiliki server yang spesifik. Dengan membaca informasi ini, sistem bisa meneruskan pencarian informasi ke server yang benar-benar memiliki data yang dicari. Lalu ada authoritative name server. Setelah menemukan jalur di mana server yang diinginkan, sampailah kita pada authoritative name server. Jenis server satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang Anda minta di awal. Tentu saja pencarian ini memiliki masa waktu tertentu. Proses pencarian ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up to date. Namun, tentu saja beberapa informasi ini disimpan dalam bentuk cache di device untuk berjaga-jaga agar proses query berjalan cepat.
Kemudian pada materi keempat tentang macam-macam DNS, saya akan lanjut menjelaskan tentang ini. Macam-macam DNS, pertama ada record atau address record, menyimpan informasi soal hostname, time to live, dan IPv4 address. Kedua ada AAA record, di mana ia menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Ketiga ada MX record, ia ini merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Keempat, ada CNAME record, digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Lewat fungsi satu ini, Anda tak perlu memperbarui DNS record. Kemudian ada NS record, merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Record ini berguna jika subdomain Anda di web hosting berbeda dengan domain. Lalu ada cert record, di mana ia menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. Lalu ada SRV record, di mana ia menyimpan terkait lokasi komunikasi semacam priority, name, wake, port, points, dan TTL. Selanjutnya ada text record, membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Kemudian data yang terakhir ada show record, bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone. Bagian yang sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaafkan. Untuk slide terakhir akan kita tampilkan tim kami. Saya Muhammad Fikri dan Iwan Ridwan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.